Pemirsa, balik lagi di PTV Show. Kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Nah, pemirsa, ini masih dalam tema Ayo Dongeng Indonesia. Ketika ada komunitas ini, saya yakin tentu banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan begitu ya dari aktivitas mendongeng. Meskipun mungkin banyak dari kita yang sudah mulai jarang melakukan aktivitas dongeng. Padahal segudang manfaat yang bisa dirasakan kalau kita bisa terus melestarikan aktivitas dongeng itu. Dan ini akan kita bahas bersama dengan Kalisa dan juga Katiwi. Nah, Kak Tiwi, tentang Ya, Ayo Dongeng Indonesia, ini kan sudah berjalan kurang lebih 9 tahun begitu ya. Nah, sudah ada di mana saja sih komunitas ini? kalau kami sih basicnya ada di Jakarta aja Kak, tapi kami berjejaring dengan komunitas-komunitas di daerah. Jadi banyak teman-teman kami di daerah Heeh. yang ada komunitas dongeng juga Oke. tuh. Oke, jadinya berjejaring daerah. Ini sudah hampir seluruh daerah di Indonesia juga peduli begitu ya dengan aktivitas berdongeng. Iya sudah kok banyak ya. Sekarang komunitas di daerah yang bermunculan udah banyak. Oke, luar biasa sekali dan pastinya ini kalau misalkan kita bisa terus kembangkan begitu ya, orang bisa mulai aware lagi nih dengan aktivitas dongeng. Tapi kalau menurut Kak Tiwi sendiri ini sebenarnya orang-orang tuh masih aware nggak sih dengan aktivitas dongeng atau lagi-lagi orang-orang masih banyak yang seperti saya yang mengetahui bahwa ini adalah aktivitas orang tua untuk memberikan hiburan kepada anaknya. Sebenarnya secara nggak langsung dan tanpa sadar sih kita aware ya Kak, kayak stand up komedi itu kan Oke. juga salah satu dongeng ya, karena dongeng kan intinya seni berkomunikasi, Heeh. cuman beda penamaannya aja kali ya. Oh, Kayak wayang itu kan juga salah satu dongeng tradisional, tapi kita oke. nyebutnya wayang gitu. Oke. Nah mungkin kalau karena di Indonesia, karena familiarnya dengan dongeng itu untuk anak-anak, jadi kita itu secara apa ya, secara kurang sadar bahwa ternyata tuh kita selama ini juga dengerin dongeng, Oke. menikmati dongeng, Oh, gitu, butuh oke. dongeng Oke. mungkin. Jadi sebenarnya banyak subkegiatan yang dimulai dari dongeng itu sendiri begitu ya, kayak stand up Iya, comedy tadi ternyata juga itu sebenarnya satu aktivitas dongeng tapi dikemas dengan cara yang berbeda gitu ya, iya. dengan penyampaian yang berbeda. Oke, nah kalau Kak Tiwi sendiri sebenarnya apa sih yang membuat tertarik untuk kemudian bergabung di Ayo Dongeng Indonesia? Kalau aku pribadi sih karena pas pertama kali terjun sebenarnya tuh dicemplungin ketika aku Oke, kuliah ya. sama senior. Heeh. Ayo kebetulan senior aku dan ada beberapa senior. Jadi kami dulu tuh mengelola satu taman baca dan Oke. tiba-tiba langsung disuruh dongeng. Terus pas ketika dongeng dan mereka itu senang Mm-mm. dengerin dongeng kita, terus kayak bahagia gitu, kayak ada perasaan tersendiri gitu Kak, kayak Oke. wah ternyata aku sendiri bisa ini ya, bikin seneng orang ya, bikin nularin hal-hal baik ya, kayak gitu sih. Terus Jadi kayak jadi lebih deket aja dengan mereka, kayak ada chemistry tersendiri gitu. jadi awalnya sebenarnya secara tidak sadar gitu ya melakukan aktivitas dongeng itu ternyata disukai ya kegiatan dongeng tersebut begitu ya Kak Tiwi ya. Iya, Oke, ini keren banget sih pemirsa. Mungkin kita juga sebenarnya kalau lagi kumpul sama keponakan ya pemirsa ya atau berkumpul dengan adik-adik kita dan kemudian kita bercerita sebenarnya kita juga sudah melestarikan nih aktivitas dongeng itu. Hanya saja mungkin kita belum mempelajarinya lebih lanjut lagi sehingga kita kurang aware bahwa sebenarnya yang kita lakukan adalah aktivitas mendongeng. Nah, kita mau ngobrol lagi nih sama Kak Lisa ya begitu ya yang saat ini juga aktif melakukan aktivitas dongeng. Apa sih yang membuat Kak Lisa tertarik untuk mendongeng? Yang membuat saya tertarik dengan aktivitas mendongeng karena menurut saya dongeng itu seperti komunikasi Kak, seperti ngobrol. Mhm. Dan bahkan dongeng itu bisa sangat intim membangun komunikasi dengan orang-orang yang bahkan kita sendiri nggak kenal. Oke. Salah satu manfaat dongeng yang saya rasakan sekali itu dongeng bisa membangun empati Kak. Mm-mm. Karena lewat cerita kita bisa memposisikan diri kita di perspektif orang lain. Oke. Dan ketika kita meletakkan diri kita dalam sudut pandang orang lain, kita tuh membangun empati terhadap orang tersebut, terhadap pihak lain yang berbeda dari kita. Menurut Oke. saya itu yang selalu membuat saya jatuh cinta dengan dongeng. Oke, nah sejak kapan sebenarnya Kak Lisa sendiri ini melakukan aktivitas dongeng?
Kalau aktif mendongeng sendiri sih baru banget ya tahun 2016. Oke. Udah lama itu. 2016 sudah cukup ada waktu. Oke. Saking jatuh cintanya ya, waktu itu terasa sangat singkat begitu ya. Pertama kali terjun sebagai pendongeng justru sebenarnya tidak langsung mendongeng seperti Katiwi. Dulu saya mulainya jadi penerjemah, Kak. Jadi kalau Ayo Dongeng Indonesia kan punya aktivitas tahunan, Festival Dongeng Internasional Indonesia. Nah, saya dimintain tolong sama Kak Aryo, salah satu founder dari Ayo Dongeng Indonesia, untuk jadi translator. Nah, itulah pertama kali saya merasakan ada di atas panggung dan ikut mendongeng, walaupun waktu itu bersama pendongeng internasional. Wow, luar biasa, jadi satu pengalaman yang baru tapi langsung disandingkan dengan pendongeng internasional. Itu luar biasa sekali ya, itu tentunya jadi satu pengalaman yang tak akan terlupakan. Saat itu ceritanya tentang apa, Kak Lisa? Kak, tadi suara pertanyaannya tidak terdengar. Oke, saat itu ketika Kak Lisa mulai mendongeng, apa cerita pertama yang Kak Lisa bawakan? Aduh, cerita pertamanya saya nggak ingat sekarang, soalnya waktu itu ketika mendampingi pendongeng internasionalnya langsung membawakan kayak 3-5 cerita gitu, Kak. Saya nggak ingat cerita pertamanya. Dan saat itu bagaimana rasanya ketika awal mula mendongeng? Apakah sebenarnya diawali dengan wah takut nih, grogi, pasti kan langsung berhadapan dengan banyak orang atau bagaimana? Kalau waktu itu sih kalau grogi pasti ya, karena pas pertama kali naik ke atas panggung, kemudian juga saat proses menerjemahkan itu kan sangat spontan ya. Jadi pendongengnya ngomong apa, saya harus menerjemahkan langsung. Paling groginya sih ke arah sana ya. Tapi sisanya sih saya bisa bisa tenang juga meskipun baru pertama kali mendongeng, karena saya pada dasarnya senang mendengarkan cerita. Jadi ketika proses menerjemahkan itu saya kayak mengimajinasikan ke diri sendiri, saya lagi dengerin cerita kok. Oke, lagi mendengarkan cerita, terus kemudian diceritakan lagi ke orang lain begitu ya. Karena memang semuanya itu harus diawali dari kecintaan kita dahulu sepertinya ya. Nah, kalau menurut Kak Lisa sendiri, sebenarnya apa sih perbedaannya antara kita hanya membacakan buku cerita dengan kita mendongengkan itu? Perbedaannya ada sih. Jadi kalau misalnya kita hanya membacakan cerita, kita hanya menikmati imajinasi yang kita baca. Tapi ketika kita membawakan cerita tersebut ke orang lain, kita menjadi karakter di dalam cerita tersebut. Jadi kita menghidupkan si imajinasi tersebut dan kita meneruskan values, kita meneruskan imajinasi yang kita serap ke orang lain. Gitu. Jadi ketika mendongeng kita ikut menghidupkan cerita. Nah, ini penting sekali pemirsa. Jadi mungkin mulai sekarang kalau ada yang sudah punya kebiasaan ya membacakan buku cerita kepada anak-anak kita, kan sekarang banyak juga nih seperti kampanye-kampanye bagaimana kemudian orang tua bisa membacakan cerita kepada anak-anaknya. Mungkin bisa ditambah value-nya dengan juga membawakan cerita itu sehingga semakin terasa, karena seperti menurut aku sih ya, kalau kita udah mendongeng berarti dari hati ke hati bisa kita sampaikan juga. Kita masih akan ngobrol lagi tentunya dengan Ayo Dongeng Indonesia sesaat lagi, tetap bersama kami.